See, I grew up in a mayonnaise tone area, and they spew anti-Arab, anti-Muslim, anti-people of color, racism all the time. Western media covered us in anti-Arab propaganda, and now finally people are getting to experience the beautiful Arabic culture, the beautiful Qatari culture, and they're completely seeing through the Western media's narrative, the Western media's propaganda. People are enjoying the food, the culture, wearing Qatari traditional clothing, and really seeing the beautiful country. It's already clear that the ultimate winner will be the religion of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang tercinta, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhelatan Akbar World Cup 2022 telah usai dan piala telah digenggam oleh tim Tenggo Argentina. Namun menurut beberapa tulisan, salah satunya adalah yang ditulis oleh Edi S. Ahmad dalam Yayasan Asih Putra, menyatakan bahwa sebenarnya kemenangan itu adalah kemenangan yang diperoleh oleh Islam. Untuk mengetahui analisa daripada pendapat yang telah dikaji oleh saudara Edi S. Ahmad, akan kita kaji bersama-sama. Namun sebelumnya, pemirsa yang beriman, agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi umat Islam dan kita semua, mohon bantu subscribe, komen, like, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana yang disampaikan di dalam artikel bahwa pertandingan berjalan melalui beberapa perjalanan, mulai dari awal sampai akhir sampai ke semifinal, khususnya pada saat semifinal antara Argentina melawan Kroasia, Prancis melawan Maroko, di mana Maroko menjadi salah satu tim yang mewakili bangsa Afrika dan juga mewakili kaum muslimin pada umumnya. Argentina dan Prancis adalah favorit juara, sementara Kroasia dan Maroko keduanya adalah kuda hitam yang sangat mengejutkan. Menarik untuk memperbincangkan apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Setelah dikejutkan dengan lanturan Al-Quran dalam rangkaian opening seremonial atau upacara pembukaan, masyarakat dunia melalui warta yang disampaikan para netizen dapat merasakan kehangatan sambutan masyarakat Qatar dan budayanya. Perhelatan Akbar 4 tahunan ini diawali dengan berbagai kontroversi sejak Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2022, yaitu pada tanggal 12 Desember 2010. Qatar memenangkan proses pemilihan itu karena menjanjikan gelontoran dana sebesar 3.130 triliun atau 3,13 kuadriliun. Padahal pesaing kuatnya pada saat itu adalah negara adidaya Amerika Serikat. Dana sebesar ini digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan, termasuk di dalamnya 8 stadion sepak bola yang indah dan megah. Dalam proses pembangunan fasilitas yang dimulai pada tahun 2015, media barat menuding ada lebih dari 6.000 pekerja yang meninggal. Namun dalam laporannya, komite penyelenggara menyebutkan hanya 37 pekerja yang meninggal yang terkait langsung dengan pembangunan stadion Piala Dunia. Serangan barat yang kemudian paling disorot dunia adalah ketika Qatar melarang segala bentuk kampanye yang berbau LGBT.
Padahal sudah ada 7 tim yang merencanakan akan menggunakan ban Kapten One Love di lengannya, simbol dukungan terhadap LGBT. Mereka adalah timnas Jerman, timnas Wales, Belgia, Denmark, Inggris, Belanda, dan Swiss. Sejak itu, media barat dipenuhi dengan berita-berita miring tentang Qatar. Rupanya, biaya maha besar yang dikeluarkan Qatar tidaklah sia-sia. Sejumlah netizen yang hadir di perhelatan itu mulai buka suara. Para fans atau penggemar timnas yang datang dari seluruh dunia memberikan kesaksian yang tulus melalui vlog yang mereka unggah di media sosial. Mereka mengungkapkan rasa takjub dan kebahagiaan atas keramahan dan fasilitas melimpah yang mereka dapatkan. Beberapa vlogger mengaku dapat berhemat karena mereka memilih bermalam di hotel kabin yang sekelas dengan hotel berbintang. Apa yang disebut oleh kabin itu tampaknya semacam peti kemas berderet-deret 2 yang disatukan. Panitia menyebutnya Fan Village Cabin. Seorang penggemar dari Australia mendapat pengalaman yang berbeda ketika mengunggah di IG-nya situasi yang dihadapinya hari pertama tiba di Qatar. Ia kesulitan untuk bermalam di hotel dan berniat untuk berkemah di pantai. Tidak lama kemudian seseorang menawarinya untuk berkemah di tempat perkemahan keluarga miliknya. Bahkan dia dijemput dari satu titik dan membawanya sejauh 60 km ke luar kota. Ia merasa takjub dengan fasilitas bermalam yang didapatinya dan keramahan warga Qatar. Di kesempatan berikutnya, Irwin, pria Australia, mendapatkan pengalaman unik lainnya. Saat ia menyeberang jalan sepulang dari stadion, ia disapa oleh seseorang dari dalam mobil, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Qatar dan menyalaminya. Seseorang kemudian memberitahu bahwa pria di dalam mobil itu adalah Raja Qatar, Tamim Al Thani. Irwin dari Australia, Davo dari Inggris, dua di antara sekian vlogger yang merasakan pengalaman yang berbeda dari yang diceritakan media barat. Keduanya bahkan bertekad untuk mengcounter berita-berita yang dipandangnya menyesatkan. Mereka menjadi saksi mata bagaimana persaingan di lapangan tidak menghalangi para fansnya untuk berbaur dan menyatu dalam acara-acara budaya yang dihelat penduduk setempat. Suasana ini hampir pasti tidak akan didapati sekiranya minuman beralkohol dapat dikonsumsi bebas. Qatar menggelontorkan dana maha besar itu memang tidak hanya untuk tujuan sepak bola. Mereka menyiapkan hal-hal detail untuk menyambut para tamu dan penggembira serta mengenalkan mereka pada Islam. Lihatlah di setiap sudut keramaian dan fasilitas publik, kutipan-kutipan ayat Al-Quran dan hadis diterapkan dan dipajang. Di bangku-bangku penonton di setiap stadion disiapkan merchandise untuk dibawa pulang, dan diantaranya isinya adalah informasi tentang Islam. Begitupun di setiap kamar hotel, termasuk adanya QR, kode untuk informasi lebih lanjut. Masjid-masjid dibuka untuk menerima kunjungan para tamu. Mereka menyiapkan 2000 petugas dengan kemampuan beragam bahasa untuk menjelaskan Islam. Diberitakan bahwa ada sekitar bahkan lebih 500 tamu yang menjadi mu'alaf, dan tentu lebih banyak lagi yang mulai terbuka hatinya tentang agama yang paling pesat pertumbuhannya di dunia ini. Relawan asal Suriah Ziad Fateh mengatakan, Piala Dunia adalah kesempatan untuk memperkenalkan Islam kepada jutaan orang dan mengubah kesalahpahaman tentang agama yang seringkali dikaitkan dengan radikal oleh banyak orang di barat. Kami menjelaskan kepada mereka lebih banyak tentang etika, pentingnya ikatan keluarga, menghormati tetangga, dan menghormati orang-orang non-muslim. Sultan bin Ibrahim Al-Hashemi, seorang profesor syariah atau hukum Islam di Universitas Qatar, mengepalai stasiun Radio Voice of Islam. Beliau mengatakan Piala Dunia harus digunakan untuk menemukan mu'alaf baru serta melawan Islamofobia. Jika ada kesempatan, saya akan menawarkan mereka masuk Islam dengan mudah dan anggun. Dan
Jika saya tidak menemukan kesempatan itu, saya akan memberitahu bahwa kalian adalah tamu kami dan saudara-saudara kami dalam kemanusiaan. Seorang pejabat Kementerian Wakaf Agama Qatar mengatakan kepada AFP bahwa tujuan negara itu bukanlah jumlah orang yang masuk Islam, melainkan jumlah orang yang mengubah pendapat dan persepsi mereka tentang Islam. Dan Gayung pun bersambut, ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Seperti kata pepatah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Begitulah barangkali Islam di tengah tudingan media barat. Kita sudah tahu, pemenang Piala Dunia adalah Argentina. Namun pada hakikatnya, pemenang hakiki adalah Islam. Islam yang telah menang di World Cup 2022 ini. Para pemirsa dan para sahabat beriman, terima kasih sekali lagi. Subscribe, like, komen channel Islamunya News. Mudah-mudahan dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still has 2 weeks left to play, but it's already clear that the ultimate winner will be the religion of Islam. Because for the past 4 weeks, the Islamic faith has been showcased to a global audience like never before. In Qatar so far has been fantastic. I've enjoyed myself. I've met lots of different people, all nationalities, including Qataris, and they've been polite and friendly, and everything's been fine. And it's amazing. No, really, I'm in love with Qatar, with all the people. I'm talking here with my new friends. So, no, really, it's amazing. I don't want to go. Actually, our flight was 4 days ago, and we moved to stay 5 more days because we don't want to come back to Mexico. I have a Mexican WhatsApp group and all the Mexicans say, oh, we don't want to go, we want to stay more time. Not really. It's amazing. The city, the stadiums. We are now in Alcor, the fan village of FIFA, and it is very impressive all that Qatar make to make this World Cup. This World Cup so far, very good. Qatar, it's very beautiful country. The people are so happy to see us, to get us to the World Cup, and it's very good experience. It has been wonderful. Qatar has been the best because I myself have never watched a World Cup, but this being the first World Cup, and whatever I'm witnessing, Qatar is wonderful. From the organizing, from the arrangement and everything is perfect. I just love this World Cup, which was hosted by Qatar. Global, like there's everything from cuisine, cultures,
people smiling, and yeah, you know, it's welcome to everyone. So yeah, it's fantastic. Well done, Qatar. How's your Qatar experience? What's your message to everyone in the world? I'm in love. Don't listen to whatever you hear about this. This is awesome. You can have fun. How are you guys finding Qatar? Qatar, a beautiful place. Top class, top class. Is it better than you thought it would be? Of course, the Western media has said all kind of shit about it, but it's good. I felt so safe in Qatar. Like, no man has come to me, tried grabbing me, tried taking my... So we are in the metro in Doha, and we're super crowded. But I grew up in a mayonnaise-toned area, and they spew anti-Arab, anti-Muslim, anti-people of color, racism all